lagi dengan saya Taskia dapat bisa pembicaraan dan episode berfokus anti 4. Hal ini saya akan menjelaskan topik bagaimana teman-teman kaki kita gelincir akibat kelainan sepatu dan sandal. Jadi sepatu dan sandal juga merupakan alas kaki yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk jalan-jalan, di aktivitas di luar rumah, atau bahkan lain sebagainya ya. Termasuk biasanya alas kaki yang paling banyak digunakan sepatu biasanya kalau di rumah itu untuk berkebun, melakukan jogging, ataupun untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Namun tanpa disadari juga jika sepatu dan sandalnya itu sudah lama dipakai, biasanya mengalami kelainan pada kaki, misalnya kaki terkesemutan, kaki pegel-pegel, ataupun kaki pun merasa kaku akibat sandal dan sepatu yang terlalu mengalami kelainan seperti terlalu longgar atau sempit, terlalu licin atau kasar, terus bolong, ataupun bagian ada komponen yang terlepas, komponen si permukaan yang terlepas, kayak misalnya kan tali sepatunya lepas, terus juga penjepitnya terlepas dan bisa mengakibatkan si sepatunya terjatuh. Karena kebanyakan pada high heels ya, ataupun tapak atau kaos kaki pun dengan hak yang terlalu tinggi itu juga tidak baik digunakan di alas kaki. Karena kenapa? Karena kan kalau kita sering kali kita berjalan, kita tuh merasa tidak seimbang, terutama bagi ibu hamil. Kalau ibu hamil yang menggunakan sepatu alas kaki itu juga berbahaya, karena jika terjatuh mengakibatkan kelainan pada kandungan, mengakibatkan pendarahan dan berakhir dengan keguguran. Jadi sepatu yang hard itu juga sampai bukan hanya untuk ibu hamil aja, tapi juga bisa membuat kita gampang terjatuh. Karena kan kalau kita tahu kalau sandal sepatu atau sepatu hard itu berbahaya ya. Saya sarankan boleh sih pakai hak, asal tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, harus dengan keadaan yang normal supaya tidak gampang jatuh. Nah, bagaimana cara mengatasi kaki tergelincir? Pertama, setelah mandi, pastikan kalian biasakan mencuci kaki dengan menggunakan sabun. Tujuannya untuk menghindari kuman-kuman yang berada di sekitar kaki, atau kalau perlu kalian perlu puting dulu, terus puting kuku di sekitar kaki agar tidak jadi berbendol ataupun tergelincir, karena kan kukunya kuku panjang juga mengakibatkan kuku ini kuman. Jadi potonglah kuku terlebih dahulu, baru dia cuci kakinya dengan air dengan sabun supaya bisa ini baru, atau dengan cara lain menggunakan mandi merendamkan kaki dengan air garam dan air hangat dan campur dengan garam. Ini juga mengatasi jadinya perpegalan pada kaki. Kemudian yang kedua, oleskan kaki dengan menggunakan krim lotion khusus untuk kaki ya. Oles di bagian permukaan kaki seperti punggung kaki, telapak kaki, dan jadi kaki, supaya kakinya pun tidak merasakan bau ketika berjalan atau berjalan. Hanya itu berlaku untuk jalan-jalan, karena kan misalnya kalau jalan itu kan udaranya kan bisa panas dan dingin. Jadi dengan menggunakan lotion kaki itu tuh bisa membantu tubuh kita tidak tergelincir. Kemudian yang ketiga, ketika kita mulai sekolah ataupun melakukan aktivitas di luar salju kalau menggunakan sepatu, pastikan kaos kakinya itu tidak boleh terlalu sempit dan terlalu longgar, cukup dengan ukuran yang pas supaya tidak menghambat jadinya peredaran darah maksud saya. Dan kemudian kaos kaki yang paling banyak digunakan itu kaos kaki untuk kapas. Jangan menggunakan kaos kaki yang sempit, karena kaos kaki yang sempit juga bisa mengakibatkan terbukanya aurat ya. Terutama kaos kaki yang hanya kelihatan dengan dari mata pegangan kaki saja, supaya tidak dari melewati pegangan kaki itu bisa resiko jadi permaluan ya, apalagi kesulitan untuk berwudu. Kemudian yang keempat, untuk sepatu dan sandal, pastikan permukaan sepatu itu harus lembut, tidak boleh terlalu terbuat dari metal ataupun kulit sapi. Cukup dengan permukaan dari kanvas saja untuk baik sandal supaya bisa mudah untuk berjalan. Terus kemudian untuk ukurannya, pastikan sebelum membeli sepatu ukuran kaki terlebih dahulu agar sesuai digunakan untuk menyesuaikan sepatunya dengan sesuai ukuran jenis kaki. Ukuran jenis kaki yang salah atau terlalu sempit itu juga berisiko menjadi kesemutan ataupun tergelincir. Kemudian yang merasa tidak nyaman ketika sedang berjalan, misalnya kayak kaku, kesemutan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, untuk permukaannya, pastikan tidak boleh terlalu kasar, atau di permukaan sepatu yang terlalu kasar juga mengakibatkan risiko terjadinya cedera pada kaki. Dan kalau kaki yang terlalu lembut ya, kalau tidak boleh terlalu lembut itu tuh bisanya, kalau lembut itu karena kayak kain, itu bisa banget tergelincir. Kalau biasanya bagi kalau kulit itu, jadi sepatunya itu harus cukup dengan bahan yang secukupnya aja ya, dengan yang pas agar dia kemudian tergelincir. Kemudian yang kelima, untuk permukaan ukuran udah, pastikan ukuran kita ukuran udah. Sekarang yang kelima adalah jika terdapat aus ya, pastikan harus perbaiki sepatu dan sandal jika terjadi aus ataupun bolong ya.
ataupun bolong karena alasan cuaca. Kalau dengan di tukang sepatu dekat dengan harga yang relatif, kalau perlu gunakan sepatu yang lama terlebih dahulu. Sepatu baru harus digunakan dengan seadanya saja dulu supaya menghindari risiko jadinya kelainan pada kaki. Karena penggunaan sepatu atau sandal yang terlalu bolong ataupun kehilangan atau kancingnya lepas dan sepatu yang lepas itu bisa mengakibatkan risiko mudah gampang tergelincir dan gampang lepas. Kita kadang sering kali sepatunya kadang terlepas sehingga kita tahu sepatu mana dan kaki masih nyaman. Jadi pastikan ukuran, perbaiki dulu sepatu ketika jadi aus ataupun lapaknya bolong tuh supaya bisa menghambat terjadinya untuk bisa nyaman. Dan yang paling penting sekali cara mengatasi kaki gelincir yang terakhir, setelah pulang dari jalan, pastikan kaki tersebut kembali dicuci dengan air biasa dan sepatunya harus pastikan taruh di rak tapi sebelum misalnya kalian sepatu atau sandal basah harus dikepruk terlebih dahulu, baru dikeringkan terlebih dahulu supaya pada sepatu akan tetap kering dan bisa digunakan kembali kapanpun kita mau, kapan saja. Jadi menjaga sepatu dan kaki tergelincir itu juga perlu kalian bisa. Jadi cara alternatif mereka untuk mengatasi pencerahan kaki adalah dengan istirahatkan kaki terlebih dahulu, lalu untuk lakukan peregangan pada kaki, atau juga bisa istirahatlah supaya kaki itu pun bisa lebih nyaman ketika tuh kalau misalnya naik gunungnya terlalu lelah, bisa atau turun tangganya atau turun gangnya juga lelah, pastikan istirahat terlebih dahulu supaya kakinya bisa lebih nyaman saat berjalan. Oke, tutorial kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow media aku, komen di deskripsi aku sini untuk lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk mengatasi kaki tergelincir akibat keadaan sepatu dan sandal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.